Nah, jadi kaki itu dibasuh. Dan hati-hati ketika berwudu nih, di belakang mata kaki nih, Pak. Jadi untuk basuh kepala ini pilihannya boleh 3 ya. Tapi kalau nanti fikih begini, kalau bapak ibu berwudu, niat wudunya dibaca ketika membasuh wajah, di situ ada niat wudu, maka di kepala cukup setelapak tangan ya. Tapi kalau bapak ibu niat wudu sebelum berwudu, artinya masih di pergelangan tangan nih, di situ udah niat, atau baru dibuka keran, habis itu niat, kemudian basuh tangannya. Kalau di situ bapak ibu pasang niat, maka di kepala, seluruh kepala, Pak. Tidak boleh niatnya di awal wudu, lalu di kepalanya setelah pak tangan. Itu tadi sungsang, lari deh, Pak. Karena kalau Imam Malik niat wudu itu di awal, Pak. Itu Imam Malik, niat wudu di awal, lalu di kepala, seluruh kepala, kata Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i niat wudu itu di wajah, ketika membasuh wajah, disitulah kita niat. Jadi kalau prakteknya itu udah kumur-kumur, udah hidung, nah air tumpah ke tangan. Kalau di situ tidak ada WC, kita baca nawaitu wudu'a li rafil hadasi asghari fardhan lillahi ta'ala. Ketika tangan kita letak ke wajah, tuk, sambil membasuhnya, di situ hati kita berkata, sengajaku berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah. Nah, itu niat wudu cara Imam Syafi'i. Lalu di kepalanya bagaimana? Di kepalanya setelapak tangan atau 3 helai. Nah, kalau niat wudunya Imam Malik sebelum wudu, di kepalanya bagaimana? Di kepalanya seluruh kepala. Nah, jadi jangan sungsang, jangan sungsang, supaya tertib wudu kita nih. Terus pertanyaannya, kalau sungsang gimana Pak Ustadz? Boleh enggak? Nah, nanti tengok ya catatannya di akhirat nanti, ada enggak tuh nilai ya gitu kan. Tapi biar aman. Ini kita kalau bisa ambil jalur aman aja beribadah nih, Pak. Nah, jadi bahasanya bukan yang penting wudu Pak Ustadz, bukan. Nah, yang penting wudu itu ketika kita mendidik anak untuk baru-baru mau wudu atau baru-baru beribadah, bahasanya boleh begitu. Yang penting kau wudu. Nah, gimana cara wudu ya? Yang penting kau wudu aja lah. Nah, terbalik-balik dia cara wudunya tak ada masalah. Tapi kalau kita jangan, Pak. Ketika kita berwudu harus tertib dia sesuai dengan kaidahnya ya. Nah, jadi fikihnya tadi, kalau mau usap sebagian kepala, niatnya di mana? Niatnya ketika basuh wajah ya. Ketika mau mengusap seluruh kepala, niatnya di mana? Niatnya sebelum berwudu. Nah, cara begini nih tak ditemukan di hadis Nabi, Pak. Nabi cuma bilang kalau niat itu innamal a'malu binniat, itu aja Nabi bilang. Nabi cuma sampaikan ketika beramal niat. Amalan itu tergantung niatnya. Udah. Tak kita temukan di hadis Nabi bagaimana cara niat wudu, bagaimana cara niat sholat, terus kalau lupa niat bagaimana. Itu macam-macam tuh pembahasan. Dan ini ranahnya ijtihad ulama. Ini ranahnya ulama nih. Ya. Kalau asas syariat itu ranahnya Allah dan Rasul. Penjelasan dari syariat itu ranahnya ulama. Jadi ini tak bisa dipisah. Kemarin kita tanya ya, kalau ada orang bertanya sama kita ikut Nabi atau ikut ulama, tak usah jawab pertanyaan tuh, Pak. Tak usah jawab pertanyaan tuh ya, Bu. Nah, kalau ada orang nanya, Ibu ikut Nabi atau ikut ulama, tak usah jawab. Kenapa? Dua-dua jawabannya salah. Kalau kita bilang saya ikut Nabi, kita tak ikut ulama berarti. Kalau tak ikut ulama, apa kemarin? Mata alai maitatil jahiliyah. Kalau kita hidup nih tak ikut ulama, mati kita mati jahiliyah, Pak. Nauzubillah. Terus kalau kita bilang saya ikut ulama, tak ikut Nabi, kafir. Jadi tak ada yang baik. Jadi kalau ada orang nanya mau ikut ulama atau ikut Nabi, tak usah dijawab pertanyaan tuh, diam aja. Kata Imam Syafi'i,
Diam itu adalah jawaban yang paling cerdas ketika orang bodoh bertanya. Tarkul jawab ala jahil jawab. Itu pertanyaannya tak baik. Kalau kita jawab, memang kalau kedengarannya enak, ikut Nabi, kedengarannya enak, cuma efeknya bahaya gitu. Nah, jadi ranahnya Nabi ada kan? Nah, ranahnya ulama ada, dan ini saling terkait, sehingga Nabi katakan al ulama warathatul anbiya. Nah, jadi tak boleh kita menyingkirkan perannya ulama hanya fokus dalam satu peran ini. Itu nanti akan timbul masalah. Nah, itu untuk kepala ya. Yang itu rukun yang ketiga selain niat ya. Rukun yang keempat itu adalah kaki. Nah, kaki ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu ketinggalan ketika untuk di kepala itu tidak boleh jilbab ke bagi ibu-ibu ya, atau telukung itu yang di atas, bagian atas ini pakai jilbab lalu kita basahkan begini. Itu tak diizinkan. Kalau khauf atau jawrab itu boleh, kaos kaki boleh. Kita pakai kaos kaki ya. Di kaos kaki ini ketika membasuh kaki, kaos kakinya yang kita basuh boleh, tapi nanti cara kita praktekkan ya, boleh Pak. Tapi kalau di kepala jangan disamakan. Di kaki pakai kaos kaki boleh, berarti di kepala pakai kerudung boleh. Nah, yang boleh itu kalau kaos kaki letak di kepala mungkin boleh. Tapi kalau itu kan untuk kaos kaki, jadi dia pikir karena di kaki pakai kaos kaki boleh diusap, di kepala berarti boleh juga lah pakai kerudung. Nah, itu jangan dibuat. Mungkin untuk situasi normal ini tak akan kita buat, tapi dalam kondisi sakit bisa jadi, atau dalam kondisi daerah yang dingin betul. Nah, di bukit tinggi dingin, habis itu mau tahajud kita menggigil badan. Nah, ini bisa jadi alternatif dalam kita beribadah. Kalau untuk telukung, untuk jilbab ya, atau penutup kepala bagi laki-laki, itu ketika wudhu bagian kepala, penutup kepalanya tadi yang dia basuh, yang dia usap, itu tak sah. Tak sah, tak boleh ya. Tapi kami ada Pak Ustaz dapat kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengusap surbannya, ya, mengusap bagian surbannya. Nah, hadisnya dari Mughairah. Hadis itu dijelaskan oleh para ulama kita, bukan bagian atasnya, bukan dari atas begini. Nabi pakai surban habis itu begini, enggak, tapi dari bawahnya. Surban Nabi tetap ada, tangan Nabi masuk ke dalam. Nah, begitu caranya. Nah, itulah pentingnya penjelasan hadis. Ya. Waslu rijlaini ma'al ka'bain. Nah, ma'al ka'bain. Jadi di sini bahasanya ma'al ka'bain, bukan ilal ka'bain. Basuh kaki beserta siku, bukan basuh kaki beserta mata kaki, bukan basuh kaki sampai mata kaki ya. Jangan sampai mata kaki, lewatkan. Wailul lil aqabi minan nar. Karena nanti kalau kita pas-pas dalam wudhu tadi, itu bisa celaka. Jadi wudhu itu jangan dipas-paskan, dia dilebihkan sedikit ya, dalam berwudhu. Wailul lil aqabi minan nar. Rasulullah mengulang bahasa itu, wailul lil aqabi minan nar. Nah, jadi bagaimana dengan kaki ini? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, nih teks untuk kaki ya. Nah, kita bahas kaki itu lewat mata kaki kan. Ini mata kaki, dia lewat Pak di sini. Jangan sampai lutut ya. Nah, karena disuruh lewat nanti terakhir dibuat sampai lutut, itu kelewatan namanya Pak. Lewat aja, 2 jari atau 3 jari di atas mata kaki. Nah, sampai sinilah wudhu kita. Nah, kemudian kaki ini dibasuh seperti kita basuh tangan kemarin, digosok. Kaki ini digosok. Nah, digosok. Kalau Imam Malik di celah-celah kaki itu wajib. Nah, gini. Ini wajib Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i tak mesti disela, yang jelas air itu masuk ke sela-sela kaki. Nah, jadi memang ada perintahnya digosok begini. Dua-dua ya, 3 kali. Nanti cara meninggalkannya kita bahas di sunnah wudhu. Jadi jangan wudhunya begini, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, dah berangkat dia sholat. Ya Allah,
itu basuh tidak, sapu tidak. Yang itu prakteknya apa tuh? Siram ya. Itu siram. Sama kalau dia wudhu gitu juga. Tuh, 2, 3 udah. Di wajah itu. Ya wajah itu dibasuh. Kaki itu dibasuh, jangan. Nah, ini ada juga 1 gosok, 2 gosok. Ya. Kalau masalah sakit pinggang saya Pak Ustadz, kalau sakit pinggang Allah alam lah. Ya, ini sehatnya Pak, tengok badannya. Ya, main futsalnya dia tadi kan begitu. Tapi pas wudhu begitu prakteknya. Jangan Bapak Ibu ya. Nah, jadi kaki itu dibasuh. Dan hati-hati ketika berwudhu nih, di belakang mata kaki nih Pak. Belakang mata kaki ini kalau tak benar cara kita berwudhunya, dia nggak akan basah nih. Kalau dia tidak basah, rukunnya tidak sempurna. Kalau rukun tidak sempurna, sholat sah atau tidak? Tidak. Sholatnya tidak sah. Nah, jadi hati-hati betul ketika kita berwudu. Pastikan semua yang rukun-rukun tadi itu selesai. Tersentuh air, tergosok dia, atau terusap dia. Nah, tidak ada celah dan tak ada cacatnya. Karena ada sahabat Nabi yang tak sempurna dia basuh kakinya, sholat dia disuruh Nabi wudhu lagi. Siap wudhu, sholat dia jumpa sama Nabi disuruh wudhu lagi sampai 3 kali. Kenapa? Ternyata di kakinya ada bagian kakinya sebesar uang logam yang itu tak tersentuh air. Maka Nabi suruh dia ulang wudhunya dan ulang sholatnya. Nah, jadi begitulah Nabi perhatian betul dengan wudhu sahabat-sahabatnya. Jadi, kita juga harus memperhatikan wudhu kita. Allah alam. Nah, ini rukun yang kelima selain niat, rukunnya adalah tertib ya. Jadi tidak boleh susah. Nah, nanti cara tertib itu gimana? Kenanya di telinga Pak. Ya. Kalau Bapak Ibu wudhunya berpisah kepala dengan telinga, caranya kan pakai Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i pisah kepala 3, tuh 2, 3, baru telinga. Dan di telinga ini karena ada bahasanya tertib, jadi jangan di telinga itu begini caranya. Itu enggak tuh. Ya, jangan begitu ketika di telinga. Dahulukan kanan kata Nabi kan, tayammum. Dulukan kanan. 1, 2, 3. Baru 1, 2, 3. Kalau satu-satu Pak Ustaz, 1, 2. Itu repot. Enggak begitu. Tuntaskan yang kanan, dulukan yang kanan, selesaikan yang kanan, baru yang kiri. Sama lah kalau kita tangan. Tangan itu 1, 1 atau 1, 2, 3. Baru tuh 2, 3. Kan begitu prakteknya kan? Bukan 1, 2, 2. Nah, jadi telinga itu pun begitu juga lah. Jangan sekali 2. Tuh 2, 3. Itu enggak tertib tuh. Dan juga jangan 1, 1, 1. Nah, tapi tuntaskan. Nah, udah 3, baru 3. Nah, ini rukun wudhu. Nah, niatnya sederhana. Niat itu sama lafaz beda ya. Niat itu dalam hati saja. Bahasanya bebas, mau bahasa apa saja. Kalau niat, tapi kalau lafaz harus bahasa Arab. Kalau lafaz harus bahasa Arab. Itulah yang disampaikan nawaitu wudu'a atau usolli fardhu zuhri. Itu lafaz dan hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu niat dan itu dalam hati. Kalau wudu niatnya simple dan sederhana saja. Apa niatnya? Aku berwudu karena Allah. Dah, itu saja yang ada dalam hati. Jangan nawaitu wudu'a li rafil hadasi asghari diterjemahkan ke bahasa Indonesia, lama nanti. Ya, enggak. Jadi jangan diterjemahkan. Allah alam. Nah, ini mungkin ada tanya jawab, ada yang mau bertanya, boleh silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, jadi selesai kaji kita tentang rukun wudu dan cara menyempurnakannya. Tinggal insya Allah besok kita bahas tentang sunnah wudu. Ya. Bagaimana cara berwudu, nah, kumur-kumurnya, hidungnya, kan? Nah, terus bagaimana baca bismillahnya, nah, dan lain sebagainya. Allah a'lam. Cukup.
Pas? Nah, alhamdulillah. Demikian kajian zuhur kita pada hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Insyaallah kita bertemu lagi, dan sempurnakanlah wudu, karena wudu itu akan menjadi penentu sah diterima atau ditolaknya ibadah salat kita. Insyaallah Allah jadikan salat kita salat yang Allah terima, ya. Dosa kita dosa yang Allah ampuni, hajat kita hajat yang Allah makbulkan. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada keluarga yang sakit atau orang yang berbuat baik kepada kita hari ini sakit, Allah mudahkan, Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.